Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu yang berbarakah untuk melanjutkan pembahasan kajian kita pada risalah Mandhumatus Sair ila Allah wad Daril Akhirah, yaitu syair-syair, bait-bait syair tentang bekal perjalanan menuju kampung akhirat, buah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan buku ini sangat penting untuk kita kaji bersama karena berisi bekal-bekal penting dalam perjalanan kita menuju kampung akhirat. Sebab kita semuanya di dunia ini pada dasarnya adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan menuju kampung akhirat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa raha anha wa tarakaha." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apa peduliku dengan dunia? Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang musafir, seorang pengembara yang melakukan perjalanan. Kemudian dia singgah istirahat di bawah pohon. Ketika istirahatnya sudah terasa cukup, letih, pegelnya hilang, maka dia akan melanjutkan perjalanannya, meninggalkan pohon tersebut. Begitulah gambaran kita di dunia ini. Kita di dunia ini hanya sementara saja. Suatu saat kita akan pergi meninggalkan kampung dunia ini, menuju kampung asli kita, yaitu kampung akhirat, yang hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk selalu memikirkan bekal apa yang sudah kita siapkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Ini yang selalu harus kita pikirkan. Dalam riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, pernah ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian bertanya, "Mata sa'ah, wahai Muhammad, kapan kiamat?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaan tersebut. Karena pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tidak penting. Nabi pun tidak mengetahuinya. Sebab kapan kiamat adalah rahasia Allah SWT. Kemudian Nabi mengalihkan kepada yang lebih penting. Apa itu? Madza a'datta laha. Kamu nanya-nanya kapan kiamat, emang bekal apa yang sudah kamu siapkan? Artinya yang paling penting itu bukan kita sibuk prediksi kapan kiamat. Tapi yang paling penting bagi kita adalah bekal apa yang sudah kita siapkan untuk kampung akhirat. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang bekal-bekal penting dalam perjalanan menuju kampung akhirat, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iman, amal saleh. Kemudian ya bekal ikhlas dan ittiba. Bagaimana kita beribadah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, bekal al-khauf war raja. Bahwa dalam beribadah kepada Allah hendaknya bagi kita untuk selalu takut. Takut kalau amal kita tidak diterima. Dan ar-raja, dan berharap. Berharap kalau amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang sudah kita bahas adalah
dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya bagi kita untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupaya bagaimana kita menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, bekal penting selanjutnya adalah hendaknya bagi kita senantiasa menyibukkan waktu kita, membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita lanjutkan yang keenam, kata beliau, yataqarrabuna ilal maliki bi fi'lihim ta'atihi wa tarki lil isyani. Mereka, yaitu orang-orang yang sedang melakukan perjalanan menuju kampung akhirat, mereka mendekatkan diri kepada Al-Malik, sang raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Malik, ada Al-Malik, ada Al-Malik. Ada 3. Ya. Malik, Malik sama Malik. Ya, 3-tiganya adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah raja yang merajai langit dan bumi, dunia dan akhirat. Mereka yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan menuju kampung akhirat, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bifi'lihim ta'atihi wa tarki lil isyani. Dengan cara melaksanakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah takwa. Takwa bukan hanya sholat dan puasa saja. Takwa itu adalah ketika seorang hamba menjalankan apapun yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Dan tatkala seorang hamba meninggalkan apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang kepadanya. Itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan tatkala kita meninggalkan semua yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya. Kata Sa'id bin Jubair, beliau adalah murid dari sahabat Ibnu Abbas. Kata beliau, orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah itulah zikir. Maka setiap orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berarti dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia cuma berzikir dengan lisan, bertasbih, bertahlil tapi tidak melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, berarti pada dasarnya dia bukan orang-orang yang berzikir. Kalau ada orang yang Masya Allah rajin sholat, rajin berzikir dengan lisannya, tapi dia sering menerjang larangan-larangan Allah, meninggalkan, melalaikan perintah-perintah Allah, sejatinya dia bukanlah orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat takwa, hakikat zikir, tatkala kita melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang Allah larang kepada kita. Inilah orang-orang yang dikatakan sebagai wali-wali Allah. Dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang siapa wali Allah itu. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada kesedihan menghinggapi mereka, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama mengatakan man kana lillahi ya taqiyan kana lillahi waliyan. Siapa yang bertakwa kepada Allah berarti dialah wali Allah SWT. Ini penting karena sebagian kaum muslimin salah paham tentang wali Allah. Mereka mengira yang namanya wali itu yang bisa terbang, ya, yang bisa jalan di atas air,
Mereka mengira wali itu adalah kalau ditebas dengan pedang nggak terluka, ya. Bahkan yang parah lagi, ada yang menganggap orang gila sebagai wali majdzub, ya. Nah, wali Allah Subhanahu wa taala yang sejati adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Yunus, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapapun kita, baik pria maupun wanita, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, berarti kita adalah kekasih-kekasih Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, fi'lul fara'idi wan nawafili da'buhum ma'a ru'yatit taksiri wan nuqsani. Melaksanakan kewajiban dan perkara sunnah adalah kebiasaan mereka. Namun mereka menyadari penuh dengan kekurangan diri. Masih ada, ini kaitannya dengan yang sebelumnya tadi. Sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang sibuk dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah yang wajib dulu. Yang wajib dulu. Baru kemudian mereka melaksanakan yang sunnah, menambahinya dengan yang sunnah. Sebagaimana dalam hadis tentang wali. Ada hadis dalam riwayat Bukhari yang disebut oleh para ulama dengan hadisul wali. Hadis tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang menyakiti dan memusuhi wali-waliku. Siapa wali-wali Allah? Tadi, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Para nabi itu wali-wali Allah, para rasul, para sahabat, para ulama-ulama yang saleh. Mereka lah orang-orang yang wali. Siapapun yang menyakiti mereka, memusuhi mereka, mencaci maki mereka, maka akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah menyatakan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang perang lawan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bakal menang kalau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada seorang pun yang perang melawan Allah kecuali dia pasti akan kalah. Makanya dahulu para ulama mengatakan luhumul ulama'i masmumah. Daging para ulama itu beracun. Apa maksudnya? Kalau ada orang makan daging beracun, ya mati. Begitu juga siapapun yang mencela para ulama, mencela para sahabat, mencela para nabi, maka Allah akan hancurkan dia, Allah akan binasakan dia. Kemudian Allah SWT menjelaskan tentang sifat-sifat wali Allah ini yang tidak boleh untuk kita musuhi. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuh wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan. Jadi maksudnya Allah itu paling seneng, paling cinta kalau kita melaksanakan yang wajib. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, kemudian zakat bagi yang diwajibkan oleh Allah, haji bagi yang diwajibkan oleh Allah. Itu yang paling utama. Maka sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala nomor 1 mereka adalah, ya, mereka sibuk dengan melaksanakan yang wajib dulu. Jangan sampai kita sibuk dengan yang sunnah, justru malah lalai yang wajib. Ada sebagian orang, Masya Allah, rajin, ya, sholat taraweh, rajin, sholat, ya, Idul Fitri, Idul Adha, tapi sholat 5 waktunya malah enggak. Ini berarti orang yang tertipu, Pak. Orang yang tertipu. Makanya dahulu para ulama mengatakan man saghlahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzur wa man saghlahu an naflu anil fardhi fahuwa maghrur. Siapa yang sibuk dengan yang wajib sehingga dia tidak sempat melaksanakan yang sunnah, ini diberi udzur. Ya, diberi udzur. Misalkan kita masuk masjid,
baru takbiratul ihram, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian setelah baru takbiratul ihram qomat. Akhirnya nggak jadi kita sholat sunnah. Kenapa? Karena lebih mementingkan yang wajib. Ini diberi udzur. Diberi udzur karena mementingkan yang wajib. Tapi siapa yang mementingkan yang sunnah, lalai dari yang wajib, fahuwa maghrur, maka orang ini adalah orang yang tertipu. Maka sifat wali Allah yang pertama, mereka adalah sangat semangat melaksanakan yang wajib dulu. Yang wajib, karena ini yang paling dicintai. Oleh karenanya, jika berbenturan antara yang wajib dengan yang sunnah, maka dahulukan yang wajib. Ini kaidah penting. Karena amal soleh itu bertingkat-tingkat. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kewajiban pun bertingkat-tingkat. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ya, maka mengetahui tingkatan-tingkatan ini penting supaya ketika berbenturan kita bisa membedakan mana yang harus kita dahulukan. Setelah mereka semangat melaksanakan yang wajib, bukan berarti mencukupkan dengan yang wajib saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku senantiasa semangat melaksanakan yang sunnah sehingga aku pun cinta kepadanya. Berarti wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak melaksanakan yang wajib saja. Betul, itu prioritas. Tapi mereka tidak mencukupkan dengan yang wajib saja. Mereka berusaha untuk menambahinya dengan amalan-amalan sunnah. Dan termasuk rahmat Allah, setiap amal ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Salat ada yang wajib, salat 5 waktu, ada yang sunnah. Ya, ada sunnah qobliyah, ada sunnah ba'diyah, ada salat tahiyatul masjid, ada salat duha, ada salat malam tahajud. Banyak. Puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib yaitu puasa Ramadan, yang sunnah Senin Kemis, Asyura, Arafah, puasa Daud. Maka kita jangan hanya mencukupkan yang wajib saja, tapi hendaknya kita berusaha menambahinya dengan yang sunnah juga. Kenapa? Karena amalan-amalan sunnah ini faedahnya banyak. Di antara faedahnya kita akan mendapatkan keutamaan dalam hadis ini. Apa itu? Orang yang berusaha melakukan sunnah, maka aku pun akan mencintainya. Berarti salah satu kiat supaya kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, supaya disayang sama Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang hamba di samping melakukan yang wajib, dia juga rajin melakukan yang sunnah. Yang kedua, di antara keutamaan melakukan sunnah, amalan-amalan sunnah ini bisa menambal kekurangan-kekurangan yang ada dalam wajib. Ya, Pak, orang itu walaupun dia sudah berusaha seoptimal mungkin dalam beribadah kepada Allah, pasti ada kekurangannya. Sholat misalkan, walaupun kita sudah berusaha melaksanakan sholat yang terbaik, terkhusyuk, sebisa kita, tetap harus kita akui masih ada kekurangannya. Pasti itu. Kita tidak boleh ujub, wah ini sholat saya pasti diterima. Nggak boleh. Pasti ada kekurangannya. Itulah kenapa setelah sholat kita dianjurkan untuk istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Padahal habis sholat. Ya, agar seorang hamba selalu merasa bahwa ibadah yang dia lakukan ya tetap ada kekurangannya. Nah, untuk menambal kekurangan ini salah satunya adalah dengan yang sunnah. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan yang pertama kali besok dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, ya dilihat dulu sama Allah SWT yang wajib. Kalau ada yang kurang, maka Allah SWT mengatakan dia ada amalan sunnahnya apa tidak. Kalau ada amalan sunnahnya, maka ini bisa menambal kekurangan-kekurangan tadi. Ya, dan inilah medan untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan.
Berlomba-lomba dalam kebaikan itu dengan melakukan yang sunnah. Kalau yang wajib itu Pak, nggak perlu berlomba-lomba. Karena semuanya memang wajib melakukan. Perlombaan yang sesungguhnya itu adalah perlombaan dalam amal-amal yang sunnah. Amal-amal yang sunnah. Kalau yang wajib nggak perlu berlomba-lomba. Kenapa nggak perlu berlomba-lomba? Karena memang wajib, semua orang wajib melakukan. Ya, tapi yang paling penting dalam perlombaan itu adalah perkara yang sunnah. Ya, semakin kita semangat dalam melakukan sunnah, menunjukkan semakin kuat iman kita, semakin tinggi kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun demikian, perhatikan kata beliau, ma'a ru'yatit taksiri wan nuqsani. Walaupun mereka semangat melakukan yang wajib, berikut juga semangat melakukan yang sunnah, tapi mereka selalu menyadari ya bahwa mereka masih penuh dengan kekurangan. Inilah sifat mukmin sejati. Walaupun dia sudah berusaha semaksimal mungkin dalam ibadah, dia tetap merasa dirinya masih kurang amalnya, masih banyak salahnya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah. Seorang mukmin itu menggabung antara dua hal. Apa? Yaitu dia berusaha melakukan amal-amal kebaikan, tapi dia juga takut. Takut kalau amalnya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang munafik. Wal munafiku jama'a isa'atan wa amna. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik itu menggabung dua hal juga. Antara kemaksiatan dan merasa aman. Dia banyak maksiat, dia banyak dosa, tapi merasa aman. Merasa bahwa dirinya adalah calon-calon penduduk surga. Subhanallah. Dan itu yang banyak menghinggapi diri kita. Hati-hati. Ya, kita ini amalnya dikit, dosanya banyak, tapi seringkali menghayal bahwa kita adalah calon-calon penduduk surga. Ya, padahal dahulu Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga hanya karena satu dosa. Sedangkan kita banyak melakukan dosa, tapi udah merasa apa? Ya, ujub dengan amal kita. Wah ya ikhwan, amal kita dikit, dosa kita banyak. Amal kita yang sedikit pun gak ada jaminan bahwa amal kita diterima oleh Allah SWT. Maka jangan pernah kita ujub dengan amal perbuatan kita. Orang mukmin yang sejati dia semangat beribadah kepada Allah, semangat beramal saleh, tapi dia merasa amalnya masih sedikit, masih kurang, dosanya yang banyak. Sehingga apa? Dia selalu merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dikatakan kepada Sa'id bin Jubair, siapakah orang yang paling ahli ibadah itu? Man a'badun nas. Siapa orang yang paling ahli ibadah itu? Apakah orang yang banyak amalnya? Enggak, kata beliau. Orang yang paling ahli ibadah, kata beliau, adalah rajulun ijtaraha bis-sayyi'at. Orang yang pernah terjatuh di dalam kemaksiatan dan dosa. Fakullama tadzakkara sayyi'ata tadhallala indallahi jalla wa'ala. Setiap kali dia teringat dengan dosa yang dia lakukan, dia merasa hina, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang paling ahli ibadah. Sebagian ulama pernah mengatakan, bisa jadi satu dosa malah mengantarkan seorang hamba menuju surga. Dan bisa jadi amal kebaikan malah mengantarkan seorang hamba menuju neraka. Bisa jadi dosa justru menjadikan seorang hamba menuju surga. Bisa jadi amal kebaikan malah menjadikan seorang hamba masuk neraka. Kok bisa? Ya. Orang yang pernah melakukan dosa, setiap kali dia teringat kepada dosanya, dia istighfar kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah SWT. Dia merasa rendah di hadapan Allah SWT. Sehingga dia pun memperbaiki dirinya.
sehingga dia pun istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang melakukan kebaikan kemudian malah menjurus kepada neraka, kenapa? Karena dia ujub dengan amal perbuatannya. Dia merasa hebat dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan bacaan Qur'annya, sehingga dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling sempurna. Padahal belum tentu Allah menerima amal ibadahnya. Jadi ayyul ihwah, orang-orang yang beriman, mereka bersemangat dalam ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Mereka bersemangat dalam melakukan yang wajib dan menambahinya dengan amalan-amalan sunnah. Tapi sekalipun demikian, mereka apa? Selalu merasa bahwa dirinya masih banyak dosanya, masih sedikit amal ibadahnya. Ya, mereka tidak ujub dengan amal perbuatannya. Ya, dan inilah yang harus selalu kita lakukan. Kemudian yang kedelapan, sabarun nufusa 'alal makarihi kulliha syauqan ila ma fihi min ihsani. Mereka melatih diri mereka bersabar menghadapi semua kesulitan karena rindu menggapai balasan kebaikan. Jadi di antara bekal menuju kampung akhirat yang sangat penting adalah bekal apa? Sabar. Bekal sabar. Kita saja di dunia kalau sedang melakukan perjalanan harus sabar. Itu kunci utama dalam perjalanan. Karena safar itu melelahkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu adalah bagian dari siksaan. Kadang capek, panas, macet, ya kan? Itu kalau nggak sabar gimana itu? Ditabrak aja itu mungkin, ya, mobil depannya, antri. Apalagi kalau mobilnya rusak, misalkan, apalagi kalau kecopetan, dibutuhkan apa? Kesabaran. Kalau untuk perjalanan dunia saja kita harus sabar. Apalagi untuk perjalanan menuju kampung akhirat. Dibutuhkan kesabaran. Karena dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Seorang tidak mungkin menggapai surga Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kesabaran. Sabar menghadapi kelelahan, keletihan, ujian, cobaan yang merintanginya. Pernah dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kapan orang itu istirahat wahai Imam? Wahai Abu Abdillah, kapan orang itu istirahat, gak capek, gak lelah? Apa kata beliau? Inda awwali qadamin yadha'uhu fil jannah. Seorang mukmin itu gak capek lagi, namanya udah istirahat, ketika dia menginjakkan kakinya pertama kali di surga. Itu baru udah gak ada capek itu. Adapun di dunia ini memang tempatnya untuk berlelah-lelah. Surga tidak didapatkan dengan santai-santai. Tapi surga didapatkan dengan keletihan, kesabaran. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kenikmatan surga dalam Al-Quran, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, apa? Subhanallah. Wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'manun. Atau kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang itulah surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian karena kesabaran kalian. Ya, karena kesabaran kalian. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Ra'd ayat 24.
Allah SWT mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Kata para malaikat kepada penduduk surga, kesejahteraan untuk kalian. Bima sabartum. Karena kesabaran kalian. Karena dulu kalian sabar di dunia, maka sekarang pun kalian mendapatkan apa? Surga. Demikian juga dalam surat Al-Furqan ayat 75. Ketika Allah SWT menjelaskan tentang ibadur rahman, Allah berfirman, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu mendapatkan kamar-kamar di surga dengan sebab kesabaran mereka. Jadi kalau kita ingin mendapatkan surga, kunci utamanya adalah dengan sabar. Makanya sabar itu Pak, keutamaannya sangat banyak sekali. Kata Imam Ahmad, Allah menyebutkan kata sabar di dalam Al-Quran ya 90 kali. Saking pentingnya sabar ini. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, sabar itu bagaikan kepala bagi badan. Tidak ada artinya badan kita kalau nggak ada kepalanya. Begitu juga tidak ada artinya keimanan kita kalau kita tidak memiliki kesabaran. Maka kita harus sabar. Ya, harus sabar. Dan sabar dibagi oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat butuh sabar. Menuntut ilmu butuh sabar. Sabar meluangkan waktu, sabar duduk, sabar mendengarkan, sabar mencatat, sabar memahami, sabar menghafal, sabar mengamalkan. Semuanya butuh kesabaran. Mendidik anak, mendidik istri, butuh kesabaran atau tidak? Butuh sabar. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabarlah. Berarti mendidik anak, mendidik keluarga itu butuh sabar. Ya, butuh sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena larangan-larangan Allah itu biasanya menggoda. Ya, biasanya menggoda. Karena sesuai dengan hawa nafsu, selera hawa nafsu kita. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Karena hawa nafsu itu seringkali mengajak kepada maksiat dan dosa. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang gak mengenakkan hawa nafsu kita. Orang suruh ngaji seperti ini Pak, ya, hawa nafsu gak pengen. Walaupun mungkin dikasih duit, dikasih, belum tentu datang. Tapi coba kalau maksiat, walaupun suruh bayar tiketnya berjuta-juta pun, ya, dia akan mau. Karena selera hawa nafsu, sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, nah makanya dibutuhkan kesabaran dalam meninggalkan ya larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus jihad melawan hawa nafsu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang melawan hawa nafsunya, kami akan berikan kemudahan hidayah kepadanya. Lebih-lebih kalau udah kecanduan. Nah, ini perlu perjuangan ekstra. Ya, orang misalkan mau meninggalkan narkoba dan dia kecanduan. Wah, itu berat Pak, perjuangannya. Tapi itulah kesabaran. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini tidak murni akan membuat kita senyum selamanya. Terkadang kita tersenyum, bahagia, bergembira, tapi terkadang juga kita harus meneteskan air mata. Kita harus sedih. Oleh karenanya, kita harus pandai menghadapi kehidupan dunia ini.
Kalau kita mendapatkan nikmat, bersyukurlah. Kalau kita mendapatkan ujian, sabarlah. Itulah kunci kebahagiaan dalam hidup. Kalau kita memiliki syukur dan memiliki sabar. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh indah urusan orang yang beriman. Semua urusannya baik baginya. In asabatu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabatu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan musibah, dia sabar dan itu baik baginya. Maka bersabarlah ketika kita menghadapi ujian. Kalau ini kita terapkan, hidup kita akan bahagia. Makanya seorang mukmin harus tegar, harus kuat. Apapun yang menimpa dirinya, ya percayalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama kita. Jangan cengeng, jangan stres, galau, apalagi bunuh diri hanya gara-gara ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Hanya orang-orang lemah imannya yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian dia stres, galau, apalagi bunuh diri. Makanya di negara-negara kafir banyak bunuh diri. Kenapa? Lemahnya iman. Adapun orang-orang yang kuat imannya, mereka adalah orang-orang yang kuat. Ya, apalagi kadang-kadang cuma cobaannya sepele. Hanya diputusin pacarnya, bunuh diri. Hanya gara-gara di PHK, bunuh diri. Hanya karena dibully netizen, bunuh diri. Banyak kasus seperti itu. Ya, tapi orang-orang yang beriman, Masya Allah. Mereka menghadapi hidup ini apa? Santai. Kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan ujian, dia bersabar. Hidupnya tenang. Hidupnya ya bahagia. Baik, berikutnya. Nazalu bimanzilatir ridha fahum biha qad asbahu fi jannati wa amani. Mereka singgah di rumah keridhaan sehingga mereka pun terasa berada di surga dengan kenyamanan. Ini yang disebut dengan ridha, dan ridha itu tingkatannya lebih tinggi daripada sabar. Ridha itu lebih tinggi daripada sabar. Sabar itu mengerem diri kita ketika mendapatkan musibah, kita rem ya supaya tidak mengatakan ucapan-ucapan yang kotor, supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Sebagian orang misalkan ketika diuji oleh Allah SWT, dia mungkin memukul pipinya, merobek-robek bajunya, mengurai rambutnya, ya, melukai dirinya. Nah itu kita menahan diri kita dari ucapan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu namanya sabar. Tapi kalau ridho itu tingkatannya lebih tinggi. Dia ridho, nerima dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kepadanya. Dia percaya bahwa apapun yang Allah takdirkan adalah yang terbaik untuknya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Dahulu ada seorang wanita di zaman Nabi SAW, seorang sahabiyah bernama Khawlah. Atau Khonsa. Nah, dia memiliki 3 anak laki-laki. Ya, memiliki 3 anak laki-laki. Pada saat perang Qadisiyah, dia menyuruh anaknya di barisan terdepan. Jangan pernah mundur. Masya Allah. Ketika sampai kabar kepadanya, setelah peperangan, sampai kabar kepadanya
bahwa 3 anaknya tersebut gugur. Seorang ibu ditinggal 3 anaknya. Biasanya apa? Ya, namanya seorang ibu, anaknya mati, sedih. Ya, bahkan sebagian mungkin nggak mau makan, ngumpet di rumahnya aja, ya. Nah, tapi bukan dengan khonsa atau khawlah. Ketika sampai kabar kepadanya bahwa 3 anaknya gugur dalam perang Qadisiyah, apa yang dia katakan? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka para syuhada, orang-orang yang syahid, yang meninggal dunia dalam peperangan di medan perang. Dan semoga Allah SWT mengumpulkan saya dengan mereka di surganya. Ini yang namanya Bapak ridho. Dia bukan hanya sekedar sabar, tapi dia ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak ada kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan itu adalah yang terbaik untuknya. Ya, subhanallah. Dan ridho ada 3 macam. Yang pertama adalah ridho dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wajib dilakukan oleh seorang hamba. Kita semuanya wajib ridho nerima dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam masalah yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka keganjalan dengan keputusanmu. Mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Surat An-Nisa ayat 65. Jadi sikap seorang mukmin itu apa? Pasrah, tunduk, patuh. Dan itulah muslim. Muslim itu artinya apa? Muslim orang yang tunduk, orang yang patuh. Apapun yang Allah perintahkan, dia terima. Bukan ngeyel, bukan menggugat. Tetapi mereka pasrah. Sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa ngeyelna. Ya. Sebagian orang ketika Allah memberikan keputusan, oh tunggu dulu. Ini sesuai enggak dengan hawa nafsunya? Subhanallah. Kita saja kalau ke dokter tuh nurut sekali sama dokter. Ya, disuruh ya buka bajunya mau disuntik mau. Dikasih obat mau. Padahal pahit. Ya. Kalau kita begitu tunduk nerima kepada dokter, kenapa kita tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin salah? Dokter masih bisa salah. Ya, sehebat apapun dokter pasti ya ada salahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah. Lantas kenapa kita tidak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, ridha dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kita pun harus ridho. Terkadang kita diuji, mungkin orang-orang yang kita cintai meninggal dunia. Baik itu istri kita, anak kita, orang tua kita. Atau diuji dengan pekerjaan kita, seretnya rizki kita. Mungkin kita dikasih sakit. Karena ujian orang berbeda-beda. Kita pun ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa taala putuskan, itulah yang terbaik bagi kita. Ya. Kalau kita dikasih musibah, oh itu untuk mengingatkan saya. Supaya saya ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang itu, dia nggak sadar kecuali setelah dikasih musibah. Setelah dikasih musibah baru dia sadar.
Sebelumnya dia sombong, congkak, merasa dirinya hebat. Setelah dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala, baru dia sadar bahwa dirinya adalah hamba yang lemah. Ya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, ridha dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridha dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, dan ini enggak boleh. Ini ridha yang tidak boleh. Makanya tidak boleh beralasan dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Ketika ada orang misalkan mencuri, kemudian udah ini takdirnya saya jadi pencuri. Saya sudah ridho dengan profesi ini misalkan. Ini nggak boleh. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi kejelekan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 7, "Wala yardha li ibadihil kufra." Allah tidak ridha kepada hambanya kekufuran. Ya, baik itu kekufuran, baik itu kefasikan, kemaksiatan, Allah tidak ridha. Ya, baik. Berikutnya, yang ke-10. Syakarul ladzi aulal khalaiqa fadlahu bil qalbi wal aqwali wal arkani. Sifat orang-orang yang sedang melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal menuju kampung akhirat adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukur. Ini penting. Syukur ini sangat penting sekali. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 114. Bersyukurlah kalian terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala jika kalian hanya beribadah kepadanya. Di sini washkuru, bersyukurlah. Berarti bersyukur itu hukumnya wajib. Kita bersyukur itu hukumnya wajib. Sayangnya jarang sekali di antara hamba yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyah asyakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Surat Saba ayat 13. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur. Karena orang yang bersyukur itu manfaatnya sejatinya adalah kembali kepada dirinya. Sebab seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7, apa kata Allah? La in syakartum la azidanakum. Kalau kalian bersyukur, saya tambahi nikmatku kepada kalian. Jadi kalau kita bersyukur, hakikatnya manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini terjaga, tidak dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, langgeng. Makanya syukur itu disebut oleh para ulama dengan al-hafidh. Nama lain dari syukur itu dijuluki oleh para ulama dengan al-hafidh. Apa al-hafidh? Penjaga. Kenapa? Syukur itu disebut penjaga karena syukur itu bisa menjaga nikmat Allah supaya nggak dicabut sama Allah SWT. Pengikat supaya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini nggak dicabut sama Allah SWT. Kata Umar bin Abdul Aziz, qayyidu an-ni'ama bisyukri. Ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan syukur. Jadi kalau kita bersyukur, nikmat ini ya tidak dicabut oleh Allah. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ya, sangatlah pedih. Kalau kita nggak bersyukur, maka Allah SWT akan mencabut nikmat itu sedikit demi sedikit. Satu persatu akan dicabut oleh Allah SWT. Betapa banyak orang yang Allah berikan nikmat kepadanya, tetapi karena dia tidak bersyukur kepada Allah, Allah cabut. Lihat Qarun, Allah memberikan harta yang melimpah kepadanya. Tapi akhirnya
Allah tenggelamkan dia. Karena dia tidak bersyukur kepada Allah. Lihat penduduk Saba. Saba itu di salah satu tempat di Yaman. Itu suatu tempat yang Masya Allah indah. Ya, kemudian apa? Hijau mengalir di dalamnya. Sungai-sungai. Pokoknya Masya Allah surga dunia. Tapi tatkala penduduknya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah rubah kota tersebut tandus, kering. Inilah ayyuhal ikhwah akibat orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cabut nikmat tersebut dari kita. Maka rawat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dengan cara apa? Bersyukur. Idza kunta fi nikmatin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'ama. Kata seorang penyair, jika kamu mendapatkan nikmat dari Allah, rawatlah nikmat Allah baik-baik. Karena sesungguhnya kemaksiatan itu bisa menghilangkan nikmat. Dan syukur dibagi oleh para ulama menjadi 3. Ini yang disebutkan oleh penulis juga. Bil qalbi dengan hati, wal aqwali dan lisan, wal arkani dan anggota badan. Berarti syukur itu adalah dengan 3 hal. Ini penting. Karena banyak orang menganggap syukur itu hanya sekedar dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dikiranya kalau sudah Alhamdulillah berarti sudah bersyukur. Enggak. Syukur tidak disebut syukur kecuali dengan 3 hal. Pertama, syukur dengan hati. Apa maksudnya syukur dengan hati? Kita meyakini bahwa semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semata-mata datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali itu datangnya dari Allah saja. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kejeniusan kita, bukan karena tim kita, tetapi karena Allah SWT. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Karena seringkali kita itu kalau sukses, lupa daratan. Oh, ini berkat kerja keras kita. Oh, ini berkat kekompakan kita. Ya, dia lupa bahwa yang memudahkan dia untuk sukses adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya kita dengan Qarun? Ketika Allah memberikan nikmat harta yang melimpah, dia mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan harta yang melimpah ini karena kejeniusan saya. Saya pebisnis hebat. Ini hati-hati. Jadi syukur yang pertama yaitu dengan hati. Yaitu dengan menyandarkan semua nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur dengan lisan. Yaitu apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan Alhamdulillah. Karena Allah berhak Pak untuk mendapatkan pujian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian? Karena Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Makanya sering ya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan Alhamdulillah dalam beberapa momen. Contoh, setelah makan kita dianjurkan mengucapkan Alhamdulillah. Bangun tidur, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya. Setelah bersin, Alhamdulillah. Kenapa? Karena bersin itu nikmat. Bersin itu nikmat. Makanya kita kalau habis bersin terasa apa? Plong, lega. Gitu ya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Yang ketiga, syukur adalah dengan anggota badan. Apa maksudnya syukur dengan anggota badan? Yaitu dengan menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi harta kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Kita pakai untuk sedekah, untuk bangun masjid, ya, untuk
mendukung dakwah, ya, dan lain sebagainya. Kalau kita diberi kesehatan, kesehatan kita pakai untuk ibadah. Kalau kita diberi pangkat kita jadikan untuk hal-hal yang bermanfaat. Menolong agama Allah, menolong manusia. Nah begitu. Kalau kita diberi nikmat, setelah kemudian mendapatkan nikmat tersebut justru menjadikan kita semakin jauh dari Allah, berarti itu namanya nggak bersyukur, Pak. Itu bukan nikmat, tapi itu adalah petaka yang menghampiri kita. Dahulu seorang ulama, Malik bin Dinar, pernah mengatakan, atau juga Abu Hazim pernah mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya nikmah. Ini perkataan yang sangat bagus. Setiap nikmat yang tidak menjadikan dirimu semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah petaka. Hati-hati. Setiap nikmat yang tidak menjadikan diri kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bencana. Dulu ya, contoh ya, ini contoh saja. Dulu misalkan rumahnya masih ngontrak, Masya Allah sholat berjamaah terus. Ya, setelah dikasih rumah, bahkan rumah yang mewah, ya, kasurnya empuk, ber-AC, malah malas berjamaah, malah jarang kelihatan di masjid. Hati-hati, jangan-jangan rumah kita bukan nikmat, tapi dia adalah petaka. Karena menjadikan kita semakin jauh dari Allah. Dulu belum dikasih mobil, Masya Allah, semangat beribadah kepada Allah SWT. Setelah dikasih mobil, malah lalai dari Allah SWT. Jarang kelihatan di majelis ilmu. Hati-hati. Jangan-jangan mobilnya adalah apa? Ujian, petaka, bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu belum dikasih HP, ya, aman dari fitnah, aman dari dosa. Setelah punya HP, tiap malam malah dosa. Hati-hati. Jangan-jangan HP-nya adalah apa? Ujian dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal ini. Dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Berikutnya, bekal perjalanan menuju kampung akhirat juga adalah dengan tawakal. Sahibut tawakkula fi jami'i umurihim ma'a badli jahdin fi ridhar rahmani. Mereka senantiasa membawa tawakal dalam segala urusan mereka dengan mengerahkan segenap usaha dalam menggapai ridha Sang Maha Penyayang. Tawakal. Tawakal itu artinya kita menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai usaha. Perhatikan baik-baik definisi tawakal. Menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai usaha, mengambil sebab. Jadi tawakal itu bertumpu dalam 2 hal. Pertama, yaitu menggantungkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia juga berikhtiar, dia juga berusaha, mengambil sebab. Contoh dalam masalah rizki. Dia percaya bahwa yang memberikan rizki itu hanya Allah SWT. Sehingga dia berdoa kepada Allah SWT minta rizki. Tidak berdoa atau tidak bergantung kepada yang lain. Dia nggak minta ke kuburan-kuburan. Dia nggak minta ke mbah dukun untuk mendapatkan apa? Kekayaan. Apalagi pesugihan dan sebagainya. Enggak. Dia percaya bahwa yang memberikan rizki adalah Allah SWT. Sehingga dia bergantung hanya kepada Allah. Yang kedua, dia juga tetap berikhtiar. Dia juga kerja. Jangan ngaku tawakal kalau gak ada usaha. Tawakal tapi tidur doang, gak mau kerja. Itu bukan tawakal. Jadi tawakal bertumpu dalam 2 hal.
Ya, salah kalau orang hanya saya tawakal tapi nggak pakai usaha. Salah juga hanya orang bekerja keras, ya, tapi dia tidak bergantung kepada Allah SWT, hanya mengandalkan kepada dirinya. Seakan-akan dirinya lah yang menentukan kesuksesan. Ini juga keliru. Yang benar apa? Ya, bergantunglah kepada Allah SWT, tapi juga tetap apa? Berusaha. Lihat Nabi Muhammad SAW. Beliau orang yang paling bertawakal. Tapi apakah beliau tidak berusaha? Berusaha. Ketika perang, beliau pakai baju besi, bukan tangan kosong. Ya, wah saya tawakal sama Allah SWT, udah pasti menang. Tapi bukan berarti nggak berusaha. Beliau juga pakai strategi perang, beliau juga pakai baju besi, ya. Itu sebagai bentuk ikhtiar. Ya, karena Rasulullah juga pernah terluka. Itu juga menunjukkan kepada kita, Rasulullah itu nggak kebal. Makanya nggak perlu ilmu kebal. Ya, Rasulullah SAW juga berusaha. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya ikat unta saya dan bertawakal atau nggak perlu saya ikat? Pokoknya tawakal sama Allah SWT saja. Kata Nabi, ikilha wa tawakkal. Ikat dulu baru kemudian apa? Tawakal kepada Allah. Ya, nah ini penting. Jadi kita dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus melakukan dua hal. Pertama, bergantung menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, dan yang kedua adalah berusaha. Ya, karena manusia dalam masalah sebab, ada yang mengingkari sebab, nggak perlu usaha-usaha, ini keliru. Dan ada orang yang bergantung kepada sebab, ini juga keliru. Ahlus sunnah tengah-tengah. Ya, ahlus sunnah tengah-tengah. Misalkan, ketika kita misalkan sakit, dokter, obat-obatan itu hanyalah sebab. Tidak boleh kita bergantung kepada dokter, tidak boleh kita bergantung kepada obat-obatan. Karena sesungguhnya yang memberikan kesembuhan bukan dokter, bukan obat itu, tapi yang menyembuhkan adalah Allah SWT. Buktinya betapa banyak orang ditangani dokter, dikasih obat, tetap mati. Itu menunjukkan bahwa yang mematikan dan menghidupkan dan memberikan kesembuhan bukan mereka, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi bukan berarti kemudian kita nggak melakukan sebab. Udah kita tawakal, nggak pakai dokter-dokteran. Saya nggak percaya sama mereka. Ya, nggak pakai obat-obatan. Enggak. Rasulullah yang sendiri yang menganjurkan kepada kita untuk berobat. Ya, tadawu ibadallah. Berobatlah kalian wahai hamba Allah SWT. Ya, nah ini. Jadi seperti pas Covid kemarin. Pas Covid. Jangan kita mengingkari sebab. Nggak perlu vaksin, nggak perlu jaga jarak, nggak perlu masker. Ini mengingkari sebab, keliru. Tapi juga jangan bergantung kepada sebab. Seakan-akan kalau kita sudah vaksin, kalau kita sudah cuci tangan, kalau kita sudah maskeran berarti pasti selamat. Enggak. Banyak juga orang sudah divaksin, sudah sudah protokol, kena juga, gitu kan? Menunjukkan kepada kita bahwa yang kuat adalah Allah. Manusia bisa berusaha, tapi yang menentukan adalah Allah SWT. Oleh karenanya, hendaknya bagi seorang hamba untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 23. Hendaknya kalian bertawakal kepada Allah saja. Ini kalau kita perhatikan dalam ayat Al-Quran ini, wa 'alallah, hanya kepada Allah saja. Ini menunjukkan bahwa tawakal hanya khusus diberikan kepada Allah. Nggak boleh kepada yang lain. Jika kalian benar-benar beriman. Jika kalian benar-benar beriman. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dalam surat At-Talaq Allah berfirman ayat 3, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Jadi nggak usah takut, ya, tapi bergantunglah kepada Allah SWT. Dari sinilah ikhwan, kenapa kita dilarang untuk percaya kepada tiaroh. Tiaroh itu merasa sial. Seperti biasanya kalau orang Jawa ada salah satu mitos, nikah di bulan Muharram, di bulan Syuro, ini gagal, pasti cerai. Ya, bikin usaha di bulan Muharram, nah ini alamat apa? Bangkrut dan sebagainya. Ini dilarang di dalam Islam.
Kenapa? Karena ini bertentangan dengan tawakal. Kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah, bukan percaya kepada khurafat-khurafat dan mitos-mitos yang tidak ada ya, yang tidak ada acuannya, pegangannya. Berikutnya, ihsan. Abadul ilaha ala tiqadi khudurihi fatabawwa'u fi manzilil ihsani. Mereka beribadah kepada Allah dengan keyakinan kehadirannya. Mereka pun singgah di rumah derajat al-ihsan. Ini salah satu derajat yang tertinggi dalam agama, yaitu derajat apa? Ihsan. Dalam hadis tentang Jibril yang panjang itu, kita tahu Jibril pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Islam. Ditanya, kemudian Nabi menjawab dengan rukun Islam itu ada 5. Kemudian setelah itu bertanya tentang iman. Dijawab oleh Nabi, rukun iman ada 6 itu. Kemudian bertanya tentang ihsan. Makanya agama itu dibangun di atas 3 ini. Islam, iman, dan ihsan. Derajat yang paling tinggi adalah ihsan. Apa itu derajat ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, percayalah Allah melihatmu. Artinya, derajat ihsan adalah kita selalu merasa diawasi sama Allah SWT. Ini yang disebut oleh para ulama dengan muraqabah. Muraqabah itu kita selalu merasa diawasi sama Allah SWT dimanapun kita berada. Masya Allah. Ini kalau kita sudah sampai kepada derajat ini Pak. Ini derajat yang paling tinggi Pak. Dan ini sangat penting sekali untuk kita tanamkan dalam diri kita. Selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Terutama zaman sekarang. Zaman di mana pintu-pintu kemaksiatan dan dosa terbuka lebar. Kalau kita tidak merasa diawasi sama Allah SWT, hancur diri kita. Kita akan mudah terjerumus di dalam jerat-jerat setan. Karena sekarang itu orang melakukan dosa gampang banget. Di kamar sendirian bisa melakukan dosa. Ya, dengan mudah. Kalau kita tidak merasa diawasi sama Allah SWT, maka kita akan terjerumus dalam jerat-jerat setan. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk selalu merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala, dan itulah derajat ihsan. Ya. Kemudian berikutnya, nasahul khaliqata fi ridha mahbubihim bil ilmi wal irsyadi wal ihsani. Mereka memberikan nasihat kepada makhluk untuk menggapai ridho kekasih mereka dengan ilmu, nasihat, dan berbuat baik. Kemudian yang ke-14, tuh saling berkaitan. Sahibul khalaiqa bil jusumi wa innama arwahuhum fi manzilin fauqani. Mereka bersahabat bersama makhluk dengan jasad mereka, namun ruh mereka di rumah yang tinggi. Jadi yang ke-13, salah satu bekal penting dalam perjalanan menuju kampung akhirat adalah kita saling menasehati antar sesama, saling mengingatkan. Pak, kita aja kalau melakukan perjalanan, kemudian kita satu rombongan, kita harus saling mengingatkan. Untuk nih, misalkan satu mobil, melihat supirnya ngantuk, antum biarkan? Supirnya ugal-ugalan, antum akan membiarkan? Enggak. Ya, antum akan mengingatkan dia. Kenapa? Karena nanti kalau dia ngantuk atau ugal-ugalan, yang kecelakaan bukan dia saja, kita juga kena. Karena satu rombongan, satu kendaraan. Artinya dalam perjalanan dunia saja kita harus saling mengingatkan, saling menasehati.
antar teman, antar sahabat. Apalagi dalam perjalanan menuju kampung akhirat. Kita nggak akan kuat kalau kita sendirian. Kita butuh kepada sahabat-sahabat yang mengingatkan kita tatkala kita futur, tatkala kita males. Makanya kalau ada teman mengingatkan kita, terima kasih. Antum harus bersyukur. Teman yang baik itu bukan teman yang selalu menyetujui apapun yang kita lakukan. Tapi teman yang baik adalah yang bisa negur kita tatkala kita lalai. Mengingatkan kita tatkala kita salah. Menggandeng kita menuju kebaikan dan menuju surga. Itu teman yang baik. Ya. Kalau kita mencari teman hanya sekedar untuk rame-rame saja, sesuai dengan selera hawa nafsu kita, itu bukanlah teman yang baik. Kullu jalisin la tastafidu minhu khairan fajtanibhu. Setiap teman yang kamu tidak mengambil faedah darinya, maka jauhi dia, tinggalkan teman seperti ini. Ya, Nabi SAW mengatakan almar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Orang itu berdasarkan agama temannya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Dalam perjalanan kita butuh teman. Nabi SAW dahulu ketika melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, hijrah, butuh teman. Tapi dia cari teman yang baik. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Musa ketika akan melakukan perjalanan kepada Fir'aun, dia butuh teman. Ya, dia nggak mau sendirian. Karena berat kalau sendirian. Dia cari teman. Siapa? Harun. Berarti kita pun demikian. Dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita butuh teman. Tapi teman yang baik. Enggak, kita harus selektif. Makanya teman itu kata Imam Ibnul Qayyim ada 3. Ada teman seperti madu, seperti makanan yang bisa menjadi vitamin bagi kita, meningkatkan energi kita. Cari teman-teman seperti ini yang bisa menambah baiknya iman kita, akhlak kita, semangat ibadah kita. Yang kedua ada teman seperti racun, tinggalkan, jauhi teman-teman seperti ini. Yang kalau kita berteman dengan mereka tambah rusak kita, akidah kita, akhlak kita, ibadah kita, tinggalkan. Ya. Yang ketiga, ada teman seperti obat. Kapan kita minum obat? Kalau pas butuh saja. Kalau nggak butuh, nggak perlu obat. Pahit. Ya, begitu juga ada teman itu, kita perlu sama mereka pas ada butuh saja. Selesai kebutuhannya, sudah. Misalkan kita butuh sama teman kita, karena ada urusan bisnis misalkan, tapi dia orang kafir. Ya udah, ambil sesuai kebutuhan saja. Makanya tidak mengapa orang itu berinteraksi dengan orang kafir dalam bisnis. Tapi bukan berarti kemudian menjadikan dia sebagai teman dekat kita, curhat. Ya, selalu kita dekat dengan dia, enggak. Ya, sesuai kebutuhan saja. Sesuai kebutuhan saja. Jadi, kita butuh kepada teman. Ya, teman-teman yang baik. Dan kita harus saling menasehati antara satu dengan yang lain, dengan ilmu, dengan lemah lembut, saling mengingatkan, bukan dengan cara-cara yang kasar, bukan dengan kata-kata yang menyakitkan. Jadi kita harus saling melengkapi, harus saling menyayangi di antara kita, ya, saling bergandengan tangan di antara kita, sebagaimana kata Hasan Al-Basri, ya ahlas sunnah tarahamu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai ahlus sunnah, hendaknya kalian saling menyayangi di antara kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Jangan sampai kita ini udah dikit, musuhan lagi, cakar-cakaran di antara kita. Nah, apalagi ini tahun politik, saya ingatkan, jaga persatuan di antara kita, jaga persahabat di antara kita. Jangan sampai gara-gara beda pilihan, beda pendapat, kemudian kita bermusuhan di antara kita. Ya, nah. Kemudian kata beliau, billahi da'awatul khalaiki kulliha khaufan alal imani, ya, min nuqsani. Mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena khawatir akan kekurangan iman mereka. Nah, ini juga penting, Pak.
Yaitu apa? Bekal doa. Bekal doa. Sehebat apapun kita, yakinlah bahwa kita adalah orang yang lemah. Yang kuat, yang kaya, yang menentukan segala urusan kita, yang memudahkan semua urusan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah sombong dengan diri kita. Jangan terlalu pede dengan kehebatan kita. Bergantunglah kepada Allah. Merengeklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa syai'un akramu indallahi minad du'a. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada suatu amalan yang lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada doa. Masya Allah. Gak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada doa. Karena ketika orang itu berdoa, berarti dia mengakui bahwa dirinya lemah. Ya. Makanya kenapa orang ketika berdoa itu disyariatkan untuk mengangkat tangannya. Ya, seperti seorang pengemis ketika dia minta sesuatu, dia mengangkat tangannya. Ya, dan tahu sendiri orang pengemis itu Masya Allah lugu, terus bahwa dia betul-betul apa? Butuh. Kalau tampangnya nggak membutuhkan, nggak ada orang yang mau ngasih, ya kan? Nah, begitulah seorang hamba. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita betul-betul merengek. Ya, kata Imam Ibnul Jauzi, hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti anak kecil yang merengek supaya minta dibukakan pintu rumahnya. Ada anak kecil diusir sama orang tuanya, suruh minggat misalkan. Tapi dia pergi ke tempat yang lain, gak ada yang mau membukakan. Dia balik lagi ke pintu rumahnya. Dia ketok terus. Ya, kalau sudah ketok terus, lama-kelamaan orang tuanya pasti akan iba, kasihan. Begitu juga hendaknya bagi kita. Ketika kita berdoa kepada Allah, kemudian belum dikasih, belum diijabahi oleh Allah SWT, ketuk terus. Ya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan doa kita. Karena Allah sudah berjanji. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya kalian akan saya kabulkan doa-doa kalian. Ya. Jadi ini doa sangat penting. Jangan pernah tinggalkan doa. Terutama di waktu-waktu yang mustajab, antara adzan dan qomat, ketika turun hujan, ketika sujud, ketika sepertiga malam terakhir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang ke-16 dan 17 tentang zuhud kepada dunia. Azaful quluba anis syawahili kulliha qad farrahuha min siwar rahmani. Mereka membersihkan hati mereka dari segala perusaknya. Mereka mengosongkannya dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harakatuhum wa humumuhum wa uzumuhum lillahi la lil khalqi wasyaitani. Gerak langkah mereka, keinginan dan tekad mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk makhluk, bukan untuk setan. Taib. Jadi ini yang disebut dengan apa? Zuhud. Zuhud dengan dunia. Zuhud bukan berarti kita meninggalkan dunia secara total. Zuhud adalah tatkala kita menjadikan prioritas utama kita adalah akhirat dan kita tidak tertipu dengan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kehinaan dunia supaya kita tidak tertipu dengannya. Bahkan Nabi SAW sering membuat perumpamaan-perumpamaan tentang dunia. Dunia digambarkan oleh Nabi seperti sayap nyamuk. Lau kanatid dunya ta'dilu inda wa janaha ba'udha ma saqawahu kafiran qattu. Andaikan dunia itu sebanding dengan sayap nyamuk. Nyamuk itu udah kecil ya Pak. Tapi ini sayapnya lebih kecil lagi. Ya.
Nabi juga menggambarkan dunia itu nggak lebih seperti bangkai kambing yang cacat. Jadi pernah Nabi pas ketika ke pasar kota Madinah, di jalan menemukan ada bangkai kambing yang cacat. Kemudian ditarik sama Nabi, siapa yang mau beli ini 1 dirham? Nah, siapa Nabi yang mau? Orang bangkai dikasih gratis saja belum tentu mau. Lalu kata Nabi SAW, wallahi lad dunya ahwanu indallah min hada alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada hinanya bangkai ini di sisi kalian. Kalian aja merasa jijik dengan bangkai ini. Begitu juga dunia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi juga pernah menggambarkan dunia itu dengan sebuah perumpamaan yang sangat indah dalam riwayat Imam Ahmad. Ini sebuah perumpamaan yang jarang kita merenungkannya. Ya, Nabi menggambarkan dunia itu seperti makanan yang kita makan. Inna mat'ama ibni Adam ju'ila mathalan lid dunya. Apa yang dimakan oleh anak Adam itulah perumpamaan dunia, kata Nabi. Wa in qazzahu wa mallahahu fandur madza yasir. Sekalipun dia menggaraminya, sekalipun dia membumbuinya, pikirkanlah, toh akhirnya jadinya juga apa? Jadinya apa, Pak? Jadinya kotoran. Seenak apapun makanan tersebut, selezat apapun makanan tersebut. Coba makanan apa paling enak di Bandung? Somai? Batagor? Duren? Oh, Masya Allah. Duren. Seenak apapun makanan tersebut, kata Nabi, kita suruh memikirkan, toh nanti akhirnya juga jadi apa? Jadinya kotoran. Begitulah dunia. Kita udah capek mengejarnya, mati-matian, ya, meras keringat, banting tulang, sampai remuk semuanya tulangnya, ya. Setelah kita dapatkan, toh nanti jadinya akhirnya apa? Kita pasti akan meninggalkannya. Pasti kita akan meninggalkannya. Karena kita semuanya pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bukan berarti zuhud itu kita meninggalkan dunia secara total, tidak. Tapi jadikan dunia ini hanya sekedar sebagai jembatan menuju akhirat. Jadikan dunia di tangan kita. Tapi akhirat di hati kita. Tumpuan kita, pikiran kita, tujuan utama kita adalah akhirat. Dunia jadikan sebagai jembatan. Ya, yang namanya jembatan itu hanya untuk menyeberang, bukan untuk tempat tinggal. Di mana-mana namanya jembatan itu untuk nyebrang saja, bukan untuk tempat tinggal. Maka jangan kita terbuai dengan fata morgana dunia. Ya, jangan tertipu dengan keindahan dunia. Supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini, kata Imam Ibnul Qayyim, perhatikan 2 hal. 1, lihatlah dunia ini, ya, bahwa dia hina dan fana. Dunia itu hina dan fana. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Dengan gambaran-gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW. Yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, supaya kita tidak tertipu dengan dunia, perhatikan dunia ini dengan dibandingkan dengan akhirat. Ini dia kecil, gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan akhirat. Seindah apapun dunia ini, gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan di surga nanti. Nabi SAW pernah membuat sebuah perumpamaan juga. Mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyandur madza yarji. Tidaklah dunia dibandingkan dengan kenikmatan di surga kecuali seperti seorang yang mencelupkan tangannya di lautan. Setelah dia tarik tangan tersebut, jarinya tersebut, perhatikan. Hanya berapa tetes yang nempel di jarinya. Setetes, 2 tetes, itulah dunia. Kemudian lihatlah hamparan lautan yang begitu luas. Itulah kenikmatan di surga.
Gak ada apa-apanya, cuma setetes dua tetes dunia. Nabi pernah menggambarkan tempat cambuk penduduk surga, tempat cambuknya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Baru tempat cambuknya saja. Nabi pernah mengabarkan kerudung atau mahkota yang dipakai oleh bidadari surga lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah, baru kerudungnya tuh. Belum bidadarinya itu ya. Baru kerudungnya saja, baru mahkota yang dipakai oleh bidadari surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Subhanallah. Oleh karenanya orang yang bodoh adalah orang yang tertipu dengan dunia lalu dia lupa akan akhirat. Dan orang yang cerdas adalah orang yang tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia ini. Dia selalu memikirkan akhirat. Yang menjadi tumpuan hatinya, acuan dirinya adalah akhirat. Baik. Yang terakhir, ni'mar rafiqu li talibis subulil lati tufdi ilal khairati wal ihsani. Mereka lah sebaik-baik teman untuk pencari jalan yang mengantarkan kepada kebaikan. Ya. Jadi kita semuanya butuh teman. Ya. yakni orang-orang yang bertakwa. Seperti yang sudah disebutkan oleh penulis, ya mereka bertakwa, mereka sabar, mereka berdoa dan sebagainya. Mereka lah sebaik-baik teman, para nabi, para sahabat. Maka jadikan mereka sebagai idola kita, jadikan mereka sebagai figur kita, jadikan mereka sebagai cerminan hidup kita. Ya, makanya kalau kita ingin istiqomah, salah satunya adalah dengan cara apa? Mengikuti jejak Nabi dan para sahabat. Kalau kita ingin masuk surga, tirulah orang-orang yang dijamin masuk surga. Orang-orang yang istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas Al-Quran, dan di atas sunnah Nabi SAW. Ya, jadi intinya kalau kita pengen masuk surga, pengen ke akhirat dengan bekal yang paling penting, ya, tirulah mereka, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal soleh, yang memiliki bekal-bekal ini. Jadikan mereka sebagai ya idola kita. Makanya kita penting ya untuk mencari idola yang baik. Jangan salah idola, Pak. Sebagian orang, terutama zaman kita sekarang ini, salah idola. Idolanya siapa? Idolanya artis. Idolanya bintang film. Idolanya pemain bola. Orang kafir kalian. Ronaldo, Messi, wah itu yang dijadikan idola. Salah. Idola kita adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Para nabi, para rasul, ya, para sahabat. Itu yang harus menjadi idola kita. Ya, sehingga kita mencintai mereka, kita meneladani mereka, kita berdoa supaya kita bisa bertemu dengan mereka nanti di surga. Nabi SAW pernah bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Jangan sampai salah idola. Karena nanti kita akan dikumpulkan bersama idola kita. Walhamdulillah. Selesai sudah pembahasan kitab Mandhumatus Sair Ilallah wad Daril Akhirah. Insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan membahas kitab asli. Jadi kemarin itu sebenarnya mau membahas kitab tentang 40 hadis dalam kesucian hati. Cuma kemarin belum selesai. Masih proses cetak. Jadi untuk sementara pakai buku ini dulu. Insyaallah mulai pertemuan berikutnya kita akan membahas buku 40 hadis seputar kesucian hati atau kesucian jiwa. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dimaksud oleh penulis, yaitu orang-orang yang berbekal menuju kampung akhirat dengan iman, dengan amal saleh, dan dimatikan oleh Allah SWT di atas iman dan amal saleh. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.